Halo, kembali lagi di Duduk Bareng bersama gue Andi dari Saya Pilih Bumi. Dan di podcast Duduk Bareng pada hari ini Saya Pilih Bumi berada di Indonesia International Motor Show 2023 di J-Expo Kemayoran. Dan bintang tamu pada hari ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu dari IESR, Institute for Essential Service Reform. Dan ada Mas Faris Adnan Fadilah. Mas Faris, thank you udah bersedia hadir di sini. Boleh diperkenalkan Mas Faris di IESR sebagai siapa dan IESR itu apa sih sebenarnya? Ya, sama-sama Mas. Perkenalkan, nama saya Faris Adnan. Saya adalah peneliti di IESR yang berfokus di kendaraan listrik dan kebijakan-kebijakannya. IESR sendiri adalah lembaga non-pemerintah atau biasa disebut NGO yang berfokus pada energi transisi di Indonesia. Kalau ngomongin energi transisi itu nggak cukup dari sisi pembangkitnya aja. Betul. Ada sisi permintaannya juga, ada sisi industri dan salah satunya transportasi gitu. Nah, jadi saya yang meneliti tentang sektor transportasinya seperti itu. Nah, berbicara tentang transportasi ini Mas, kebetulan tema kita pada hari ini adalah berbicara tentang dekarbonisasi transportasi kendaraan listrik di Jakarta. Dan Mas Faris kan juga meneliti soal kendaraan listrik itu sendiri ya Mas. Menurut Mas Faris sendiri, perkembangan kendaraan listrik di Indonesia itu sejauh ini seperti apa? Dan khususnya di Jakarta ya? Kalau dilihat dari tahun ke tahun, sebenarnya perkembangan kendaraan listrik di Indonesia itu selalu naik. Terlebih di tahun ini. Tahun ini itu perkembangan kendaraan listrik roda 2 atau kendaraan motor listrik gitu, itu meningkat sampai 5 kalinya dibanding tahun 2021. Maksud saya tahun ini tahun 2022, sorry. Nah, sedangkan untuk mobil sendiri itu meningkat dari 2000 di sekitar 2000-an di tahun 2021, di tahun 2022 ini sampai 7000-nya. Sampai 7000 tadi, jadi sampai 3 kalinya gitu. Kalau kita lihat tadi kan pertanyaannya ada yang khusus DKI ya. Iya. Kalau kita lihat di tahun 2021 itu sendiri sekitar 70 sampai 80% kendaraan listrik di Indonesia itu berfokus adanya di DKI Jakarta. Ada gitu. di DKI Jakarta ya? Iya, jadi sangat banyak sebenarnya di DKI. Jadi gitu. secara produksi dia mengalami peningkatan dan secara pembelian, penjualan dia juga mengalami peningkatan. Betul. Nah, dengan meningkatnya penjualan itu Mas, apakah ini ada kaitannya dengan yang bisa membeli kendaraan transportasi listrik ini golongan ekonomi menengah ke atas? Menurut tanggapan Mas Faris sendiri itu seperti apa? Ya, saya tidak menegleksikan kalimat itu ya. Jadi memang benar kalau kebanyakan itu dibeli oleh kalangan ekonomi ke atas. Yang ada beberapa masalah. Yang pertama adalah soal harganya sendiri. Oke. Kalau kita lihat rata-rata penjualan motor bensin di Indonesia Konvensional ya? Konvensional, itu yang terjual itu harganya sekitar 18 sampai 20 juta. Dari tahun 2021 dan 2022. Ini yang motor ya? Motor bensin dulu. Bukan mobil ya, masih motor? Iya, masih. Sedangkan kalau mobil bensin, mayoritas yang terjual itu di 300 juta. Nah, kalau kita lihat di motor listrik sekarang, salah satunya ada yang harganya 27 juta, ada yang 30 juta, ada juga yang di bawah 20 juta kan. Nah, harga yang cukup kompetitif ini membuat motor listrik itu lebih menarik sebenarnya. Jadi itu mengapa motor listrik sekarang jumlahnya sudah sampai 25.000 atau bahkan ada yang bilang sampai 27.000 gitu. Nah, sedangkan untuk mobil listrik sendiri, kita bisa lihat dari tahun lalu itu ada mobil listrik yang harganya sekitar 300 jutaan. Nah, signifikansinya kita bisa lihat bahwa jumlahnya itu meningkat sekitar 4.000 sampai 5.000 dari tahun 2021 begitu. Oh iya, dan yang kedua memang di DKI Jakarta ini kan pertama memang pendapatannya bisa dibilang lebih banyak dibanding yang lainnya. Jadi memang terpusat di sini gitu. Nah, yang kedua juga selain di DKI Jakarta sebenarnya Bali pun memiliki tingkat adopsi yang cukup tinggi gitu. Karena yang pertama kemarin tahun bulan Oktober atau November itu ada G20, event G20 yang di Bali dan kendaraan ofisialnya kan kendaraan listrik. Nah, ya. Nah, selain itu pemerintah Bali juga sudah memiliki komitmen untuk mengadopsi kendaraan listrik ke depannya begitu. Oke Mas, tadi kita sudah berbicara mengenai produksi dan penjualannya. Nah, terkait SPKLU-nya, kalau kendaraan konvensional kan ada SPBU. Nah, mobil listrik kan atau transportasi listrik kan ada SPKLU-nya. Itu
yang masih terpusat di Jakarta, menurut tanggapan Mas Fadi sendiri seperti apa? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin SPKLU dan kendaraan listrik gitu, perlu dicatat kalau SPKLU ini hanya untuk mobil listrik. Oke. Kebanyakan. Kalau untuk motor listrik biasanya ada yang namanya SPLU, Stasiun Pengisian Listrik Umum gitu. Nah, kenapa hanya ada di Jakarta atau terpusat di daerah-daerah tertentu? Data kami menyebutkan sekitar 80% itu di Jawa dan Bali saja gitu. Masih jauh. Karena ini masalah kayak telur dan ayam gitu. Siapa yang mau duluan gitu? Kalau dari sisi investasi, mereka nggak mau investasi di SPKLU duluan kalau belum ada kendaraan listriknya yang jelas. Tapi sisi pengguna, sisi user, saya mau beli nih kendaraan listrik, tapi saya mau ngecas di mana gitu kan? Betul. Jadi karena tadi yang tumbuh banyak adalah di Jakarta, jadi ya kebanyakan memang investasi SPKLU di Jakarta. Tapi beberapa PLN juga sudah melakukan investasi di SPKLU di jalan-jalan tol gitu. Di Semarang kalau nggak salah ada, di Surabaya ada gitu. Nah sebenarnya pemerintah itu bisa menginisiasi investasi SPKLU duluan gitu, dengan menaruh di tempat-tempat strategis. Jadi orang-orang bisa lihat, oh kalau saya beli mobil listrik terutama, saya bisa ngecas di sini, saya bisa ngecas di sini. Sebuah studi juga menyatakan kalau investasi SPKLU itu bisa 4-7 kali lebih efektif dibandingkan memberikan insentif langsung ke pengguna seperti itu. Jadi langkah yang harus dilakukan adalah menginvestasikan SPKLU di tempat-tempat strategis tadi. Iya betul. Dan permasalahannya justru tadi antara bingung nih siapa mana si investornya. Oke, kalau mau bangun SPKLU tapi penggunanya belum banyak nih. Iya. Sementara masyarakat kita kalau mau beli takut juga. Takut juga, betul. SPKLU-nya belum tersedia secara masif ya. Iya, jadi itulah dengan kehadiran pemerintah di situ itu berharap bisa merubah siklus yang tadi gitu. Ya, bisa memberikan kebijakan yang bisa mendisrupsi pasar lah. Iya, seperti itu. artinya masyarakatnya juga untuk menggunakan transportasi listrik lebih aman, dan investor untuk membangun SPKLU juga lebih Iya, betul. aman. Nah, Mas, berbicara tentang transportasi listrik, pasti kita berbicara tentang performa dan tingkat kenyamanan. Mas Fadi sendiri sebagai seorang peneliti kendaraan listrik, apakah transportasi kendaraan listrik itu sendiri, baik motor atau mobil, itu memiliki performa dan tingkat kenyamanan yang lebih baik dibanding kendaraan konvensional? Kalau kita bilang performa, sebenarnya kita bisa bilang kendaraan listrik ini belum dewasa teknologinya gitu. Kalau kita lihat nih di kendaraan motor listrik gitu misalnya ya, mereka klaim range-nya sekian, kecepatan speed-nya sekian gitu, yang sangat terbatas dibandingkan motor bensin. Padahal sebenarnya itu diatur oleh sebuah sistem gitu Mas. Nah kalau dia sistemnya itu mau kita lepas gitu limitasinya, itu bisa lebih kencang dari situ gitu. Ada yang bisa sampai 100, 120 gitu. Tapi efeknya apa? Efeknya baterainya jadi lebih cepat boros gitu. Itu soal performa. Lalu karena saya pernah pakai motor listrik gitu, beberapa kendaraan listrik ini pas baterainya sudah makin berkurang itu makin powernya tuh makin sedikit gitu, jadi kurang reliable lah. Beda sama kendaraan bensin gitu, bensin masih kelap-kelip aja masih bisa laju dan sebagainya kan. Itu harus diselesaikan oleh produsen gitu. Itu untuk motor, sedangkan untuk mobil, sepengalaman saya menaiki ya, bukan mengendarai, itu cukup performanya sih cukup oke gitu. Dia torsinya tinggi, kecepatannya juga bisa 11-12 dengan mobil biasa gitu. Dan tadi memang masih ada limitasinya gitu. Soal kenyamanan, kembali lagi ke masalah performa yang dia tadi kalau baterainya sedikit dia jadi lambat dan sebagainya. Memang kalau untuk motor saya masih kurang menemukan yang sereknya itu seperti apa gitu, karena tadi terbatas dari limitasinya sendiri ya. Kalau mobil sih secara saya pengalaman pribadi sih cukup nyaman, karena mobil itu kan bisa sampai berapa ratus kilo gitu kan, nggak bakal takut kehabisan di Jakarta tuh nggak bakal takut gitu. Dan secara bunyi itu nggak ada, getaran juga lebih minim gitu. Oke.
Nah, ini kan kita berbicara terkait performa dan kenyamanan. Tapi pembahasan kita hari ini kan tadi soal dekarbonisasi transportasi itu sendiri. Menurut Mas Faris sendiri, apakah transport kendaraan listrik itu sendiri bisa benar-benar mengurangi emisi karbon dibanding dengan kendaraan konvensional? Karena kalau kita melihat data juga polusi udara di Jakarta juga masih sangat tinggi kan? Tanggapan Mas Faris? Ya, jadi kalau ngomongin polusi kendaraan darat ya Mas, kita itu sekitar setiap tahunnya sekitar konsumsi BBM kita itu naik sekitar 1,2 juta kiloliter per tahun. BBM ya, per tahun. Konsumsi BBM. Yang itu digunakan untuk bermacam-macam sih, tapi kan mayoritas pasti untuk kendaraan ya. Gitu. Dan kedua kemacetan dan sebagainya itu kan juga memberikan emisi sendiri kan. Apakah kendaraan listrik lebih hijau gitu ya dibandingkan kendaraan konvensional? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Kenapa itu? Karena bergantung dengan berbagai hal Mas. Karena kendaraan listrik ini kan bensinnya itu dari listrik ya. Listrik kita ini sekarang masih didominasi oleh batu bara gitu. Oke. Jadi untuk menghasilkan 1 kWh kita itu mengemisikan 0,87 kg CO2 gitu. Kalau kita kalau kita pengguna kendaraan listrik yang cukup memiliki jarak tempuh yang panjang gitu setiap harinya, taruhlah kita 1 tahun 20.000 km itu untuk mobil dan untuk motor 10.000 km, emisi yang dihasilkan oleh kendaraan listrik itu memang lebih kecil dibandingkan dengan pembelian kendaraan baru gitu. Artinya penggunaan kendaraan listrik ini memang mengurangi emisinya bisa dari sisi BBM, tapi dari penggunaan listriknya ya, karena kita masih menggunakan batu bara ya, iya, betul. Tetap masih menghasilkan emisi gitu ya. Betul, menghasilkan emisi yang cukup besar saya bilang. Menghasilkan emisi yang cukup besar. Jadi ketika kita, misalnya saya menggunakan mobil lalu jarak tempuhnya dalam setahun hanya 5.000, bisa jadi mobil listrik justru lebih kotor dibandingkan mobil BBM gitu. Karena dari sisi pembuatannya sendiri kita tahu mobil listrik itu ada baterainya yang cukup kotor gitu kan, dan manufakturingnya juga agak berbeda. Jadi memang secara sisi itu sepertinya masih dapat didiskusikan lah. Jadi masih 50-50, bisa iya dan bisa tidak. Saya jawab seperti itu. Oh, berarti memang penggunaan transportasi kendaraan listrik ini sendiri bukan solusi 100% untuk pengurangan emisi ya? Iya, bukan solusi 100% dan bukan solusi satu-satunya. Bukan solusi satu-satunya. Karena dalam produksi manufakturing kendaraannya sendiri, kita butuh emisi gitu kan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Faris bahwasanya kendaraan listrik ini bukan solusi 100% untuk pengurangan emisi dan bukan solusi satu-satunya. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas. Apa yang data yang saya lihat dari Dinas Lingkungan Hidup itu polusi udara itu masih didominasi dari transportasi. Betul. Dan polusi udara di Jakarta itu masuk dalam kategori sedang. Sebenarnya langkah strategis apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah provinsi gitu, DKI atau mungkin pemerintah Indonesia khususnya di DKI Jakarta untuk bisa menekan emisi gas rumah kaca itu sendiri, atau apakah juga bisa meningkatkan penggunaan kendaraan listrik itu sendiri, Mas? Oke, jadi kalau kita ngomongin dekarbonisasi terlebih di transportasi darat, itu ada strategi yang terkenal namanya strategi ASI, Mas. Strategi? ASI. ASI. Nah, avoid, shift, dan improve gitu. Avoid ini artinya kita mengurangi pergerakan-pergerakan yang tidak perlu. Contohnya bisa pakai WFH gitu kan. Kan kita jadi tidak berpergian, tidak perlu mengeluarkan kendaraan gitu. Atau kalau di Singapura itu istilahnya compact city. Jadi di mana kita tinggal, dalam 15 menit kita bisa menjangkau minimarket yang kebutuhan sehari-hari dan transportasi yang terintegrasi, gitu, kereta, busway dan sebagainya gitu. Lalu yang kedua shift. Shift itu adalah ternyata kita harus berpergian nih. Kita adalah pekerja yang tidak bisa melakukan WFH gitu di pabrik dan sebagainya. Tapi kita menggunakan public transport gitu kan. Yang dimana ya itu lebih hijau lah dibandingkan kendaraan sendiri gitu.
Lalu yang ketiga, improve. Improve ini adalah meningkatkan efisiensi kendaraan. Berbagai macam, salah satunya adalah kendaraan listrik. Selain itu bisa juga pakai biofuel dan sebagainya. Jadi kalau dibilang bagaimana cara mendekarbonisasi transportasi jalan di Jakarta, yang pertama adalah pemerintah DKI Jakarta perlu bekerja sama dengan provinsi-provinsi supportingnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi gitu, Jabodetabek gitu. Oh, kota-kota penyangga. Kota-kota penyangga itu untuk membuat sistem terintegrasi, karena mungkin orang-orang yang datang ke DKI Jakarta setiap harinya didominasi oleh orang-orang di sekitarnya gitu kan. Kota-kota penyangga. Iya, kota-kota penyangganya gitu. Dengan adanya sistem transportasi yang terintegrasi, apalagi salah satunya MRT yang kemarin baru mengumumkan kalau mereka akan ada jalur dari barat, dari Bekasi ke Tangerang, itu cukup membantu gitu untuk masyarakat untuk berpindah gitu. Selain itu ada kebijakan WFH yang mungkin bisa diterapkan oleh beberapa perusahaan, atau kalau mau planning yang lebih bagus, membuat tadi compact city atau TOD di perumahan-perumahan baru itu loh, biar jadi dia dekat kemana-mana, lalu langsung terintegrasi dengan kendaraan umum gitu. Kendaraan umumnya sendiri itu pun misalnya sudah ada stasiunnya nih, tapi dari stasiun ke rumah kita naik apa gitu kan. Oke, iya. Nah, berarti perlu ada feedernya sendiri gitu. Nah, setelah itu semua terjadi, tentu nanti akan ada orang yang pakai mobil. Atau bis kita pun tidak mungkin kita pasti pakai bis kan untuk sebagai feeder tadi dan sebagainya. Tidak mungkin semuanya kereta karena masalah satu dan lainnya gitu. Atau mungkin bisa jadi ada angkot nanti di feedernya dan ada ojek untuk mengakomodir jalan-jalan yang lebih sempit gitu. Nah, itu semua perlu digantikan dengan kendaraan listrik yang bersumber dari energi-energi yang bersih gitu. Jadi kita perlu menurunkan emisi gas rumah kaca kita sendiri gitu. Bahkan dengan asumsi RUPTL di 2030 yang mengasumsikan kalau emisi kita itu sekitar turun menjadi 0,7 emisi listrik kita. Jadi 0,7 kg CO2 per kWh yang dibangkitkan, itu masih kurang ambisius untuk mendukung support rencana-rencana ini gitu. Masih akan ada diskusi apakah kendaraan kita lebih hijau atau tidak, seperti kendaraan listrik itu lebih hijau atau tidak dengan angka segitu gitu. Jadi memang masih banyak ya pertimbangan-pertimbangan terkait penggunaan kendaraan listrik itu sendiri ya Mas. Betul. Apakah dia benar-benar bisa mengurangi emisi gas rumah kaca atau tidak. Tapi paling tidak adalah dengan adanya penggunaan listrik itu sendiri bisa mengurangi inilah ya ketergantungan kita terhadap BBM lah kita bilang. Betul. Nah, tambahannya adalah kendaraan listrik ini salah satunya adalah mengurangi ketergantungan kita kepada BBM. Hal yang terjadi yang parah adalah tahun kemarin di mana ada invasi Rusia terhadap Ukraina, yang pada bulan September itu pemerintah terpaksa menaikkan harga subsidi BBM subsidi. Dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya, inflasi kita itu naik 5% hanya dengan menaikkan seperti itu. Jadi kita perlu melepaskan ketergantungan dari BBM. Karena BBM kita didominasi oleh impor. Iya. Nah itu jadi kita tidak punya bargaining point atau sesuatu untuk menahan harga BBM gitu. Iya. Nah selain itu karena di daerah-daerah timur atau di daerah-daerah terluar itu kadang BBM atau solar itu sulit ditemukan, kita bisa menginisiasi kendaraan listrik di sana gitu. Jadi kita buat pembangkit yang cukup hijau gitu di sana, lalu masyarakat sekitar bisa menggunakan kendaraan listrik itu untuk daerah sekitar. Jadi kita tidak akan mendengar lagi harga BBM 50.000 gitu, karena semuanya pakai kendaraan listrik di daerah-daerah terluar. Iya. Jadi investasi sekali, tapi bisa cukup berlangsung panjang lah. Oh, untuk jangka panjang ya. Iya. Jangka panjang. Tapi ya itu tadi ya, mudah-mudahan ada kebijakan yang bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun investor tadi. Betul, supaya tidak bingung apakah masyarakat jadi takut membeli kendaraan listrik tapi tidak ada charging stationnya, atau investor yang mau membangun charging station SPKLU tadi, tapi khawatir juga orangnya di mana, siapa yang beli gitu. Siapa yang menggunakan kendaraan listrik gitu. Mudah-mudahan ada solusi terkait itu sehingga nanti pun pemerintah juga bisa membangun yang seperti tadi Mas Faris jelaskan, sistem transportasi yang terintegrasi gitu, sehingga setiap orang bisa
meminimalisir, avoid tadi ya Mas, Iya. meminimalisir emisi dia dimulai dari diri sendiri gitu. Misalnya kalau dia berangkat kerja itu dia bisa menggunakan transportasi umum, gitu. Iya, atau jalan kaki, bersepeda dan Ya, sebagainya. berjalan kaki, bersepeda, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Gitu. Jadi seperti itu Sobat Bumi, obrolan kita terkait dekarbonisasi transportasi kendaraan listrik di Jakarta. Secara produksi dan penjualan meningkat, ya Mas. Betul. Tapi memang masih ada beberapa permasalahan seperti SPKU-nya, charging station-nya, lalu biaya Ya, harganya harganya yang sendiri. masih hanya bisa dijangkau oleh ekonomi menengah ke atas ya Mas. Iya, betul. Gitu. Lalu juga masih kebiasaan. Ini terkait lagi dengan kebiasaan ya Mas. Kita mungkin belum familiar dengan kendaraan listrik itu. Masyarakat kita belum familiar dengan kendaraan listrik itu sendiri gitu. Oh ya, boleh tambahkan Mas. Jadi Boleh. kendaraan listrik ini dari sistemnya sendiri itu berbeda dengan kendaraan biasa Iya. gitu. Dari sistem kita ngegasnya itu dia punya karakteristik yang berbeda. Jadi masyarakat juga butuh pengalaman untuk transisi ke situ. Untuk transisi gitu, benar sekali gitu. Jadi habit dan kebiasaan kita untuk bertransformasi dari kendaraan konvensional ke listrik juga perlu dibiasakan ya. Dan pada akhirnya baru nanti kita bisa berbicara untuk pengurangan emisi gitu. Betul. Karena tadi sempat kita bicarakan juga apakah kendaraan listrik ini benar-benar mengurangi emisi atau tidak. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Iya. Artinya dia tidak 100% mengurangi emisi dan juga bukan jalan satu-satunya untuk Bukan jalan mengurangi emisi. satu-satunya. Itu semua dimulai dari diri kita sendiri. Gitu. Ya, seperti itu aja ya. Podcast duduk bareng kita pada hari ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi untuk tema-tema selanjutnya. Saksikan terus duduk bareng saya Pilih Bumi dan gue Andip pamit undur diri. Tetap terus menjaga lingkungan untuk membuat bumi menjadi lebih baik. Saya Pilih Bumi. Nah, BTW Sobat Bumi, kaos yang gue pakai pada hari ini adalah kolaborasi dari saya Pilih Bumi bersama Are. Jadi bisa dilihat ya di sini kaos yang gue pakai ini kita merupakan hasil kolaborasi dan ini menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan itu. Jadi dari ikatan bambu dan juga dari plastik daur ulang gitu. Jadi buat Sobat Bumi yang suka dengan produk kita bisa langsung aja klik link yang ada di bawah berikut ya. Nanti di situ kalian bisa lihat berbagai produk kolaborasi saya Pilih Bumi dengan juga Are. Tidak hanya kaos tapi juga ada tumbler, ada tas yang bisa kalian lakukan untuk pengisian ulang gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di situ berbagai macam produk kolaborasi dari saya Pilih Bumi dan Are. Oke?